Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi di mata pelajaran sosiologi dengan Bu Muti. Yang seperti biasa Ibu akan melanjutkan materi permasalahan sosial. Karena kita sekarang lagi bahas itu ya. Nah, Ibu lagi di kelas ditemanin sama burung-burung. Jadi kalau misalkan ada kicauan-kicauan, itu suara burung yang dari luar masuk ke kelas ya. Nah, siapkan alat tulisnya. Oke, karena harus ada yang kalian tulis tentunya sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu. Oke, sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah sosial itu apa, kemudian faktor, bentuk, dan contohnya. Oke, kita review kembali. Masalah sosial itu harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat, dan itu merupakan sebuah masalah sosial dari faktor ekonomi, biologis, budaya, dan psikologis. Dari faktor tersebut timbullah beberapa contoh masalah sosial seperti kriminalitas, kemiskinan, kenakalan remaja, kesenjangan sosial, penyimpangan sosial, sama cybercrime gitu ya. Dan contoh-contoh yang sudah dijelaskan itu kebanyakan masuk ke dalam bentuk manifest social problem, dimana sebelum menjelaskan contoh itu Ibu menjelaskan bentuk ya. Bentuk masalah sosial itu kalau masalah besar yang benar-benar membuat pincang yang ada di masyarakat, itu manifest social problem. Kalau misalkan laten, yang kalau misalkan masalah kecil itu biasanya termasuk ke dalam laten social problem. Masalah kecil ini tidak merasa itu masalah karena sudah menjadi kebiasaan, karena melanggarnya norma dan nilai yang ada di masyarakat, dan tanpa disadari itu sebuah masalah sosial, di mana namanya latent social problem. Oke, dari pembahasan kemarin yang sudah amat banyak gitu ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan cara penyelesaian masalah itu sendiri gitu ya. Oke, pemecahan masalah itu guys ya, ada dua. Ada preventif dan represif. Nah, sekarang itu kita akan bahas itu. Oke, mulai tulis ya. Pemecahan masalah. Sudah? A. Preventif. Pakai V ya. Preventif. Koma, yaitu usaha yang bersifat mencegah. Titik. Upaya ini lebih sulit dilaksanakan karena harus didasarkan pada penelitian yang mendalam terhadap sebab-sebab terjadinya masalah sosial. Titik. B atau 2. Represif. 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 Koma, bersifat menekan. Titik. Upaya ini lebih banyak digunakan, artinya, setelah sesuatu gejala dapat dipastikan sebagai
masalah sosial, maka baru diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Titik. Oke, itu dia bukan dampak, pemecahan dari masalah sosial. Jadi, mengapa Ibu harus mempelajari ini? Mengapa harus mengajari ini ke kalian, dan kenapa kalian harus mempelajari ini? Karena kalian harus mengetahui bahwasanya masalah sosial itu harus dipecahkan. Kalau masalah sosial ini harus ada solusinya, harus ada tindakan merubah ini semua untuk menjadi lebih baik lagi. Dan pemecahan sosial itu ada dua cara, ya, preventif dan represif. Preventif itu sifatnya mencegah. Jadi sebelum terjadinya masalah sosial harus dilakukannya preventif dulu. Jadi preventif mah suatu pemecahan masalah sosial sebelum terjadinya masalah sosial itu terjadi. Oke. Contohnya sosialisasi, ya. Entah itu sosialisasi dari pihak kepolisian, entah itu sosialisasi dari lembaga kesehatan, lembaga agama, atau seminar seperti itu, ya. Karena biasanya kegiatan sosialisasi, kegiatan seminar atau kegiatan pembelajaran seperti ini itu adalah suatu pemecahan masalah sosial, kayak gitu, ya. Misalkan nih, kan ada nih contoh dari masalah sosial itu tentang kenakalan remaja, ya, tawuran lah gitu ya, saling berantem. Nah, itu kan tawuran itu sebuah masalah sosial. Nah, sebenarnya bisa dipecahkan terlebih dahulu sebelum terjadinya tawuran itu dengan mendatangkan polisi ke sekolah untuk mensosialisasikan kalau tawuran itu nggak baik, tawuran itu ada hukumannya, bla 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 bla, kayak gitu, ya. Tentang misalkan masalah sosial lagi tentang narkoba gitu kan, terus tuh mabuk-mabukan, datanglah dari lembaga kesehatan mensosialisasikan tentang narkoba itu seperti apa, dampaknya seperti apa gitu ya, penyembuhannya seperti apa gitu ya, dan hukumannya nanti yang akan diterima itu seperti apa. Nah, sosialisasi itu adalah tindakan preventif, tindakan sebelum terjadinya masalah yang merupakan pemecahan masalah sosial seperti itu, ya. Terus misalkan contoh masalah sosial tentang kemiskinan, ya, itu ada loh tindakan preventifnya, di mana setiap universitas itu kan ada program KKN, kuliah kerja nyata, yang harus tinggal di suatu desa. Nah, para mahasiswa yang sedang KKN itu kan punya proyek di mana harus memberdayakan atau membuat program pemberdayaan masyarakat, ya. Nah, adanya KKN itu tuh bertujuan untuk menjadi pelaku tindak preventif terjadinya masalah sosial, terjadinya kemiskinan di daerah itu, kayak gitu, ya. Udah tahu nih potensi desa itu bagus, cuman masyarakatnya belum bisa mengelola, jadinya masyarakatnya pada miskin. Nah, kayaknya ini tanda-tanda kemiskinan akan melonjak nih gitu ya, kalau misalkan kaum mudanya nggak ngeh gitu ya, ada potensi di sini. Nah, sebelum para pemuda-pemuda itu yang nanti masa depannya akan miskin gitu ya, datangkan KKN gitu ya, datangkan mahasiswa-mahasiswa KKN yang membuat proyek pemberdayaan masyarakat,
yang insya Allah akan mencegah terjadinya sebuah permasalahan sosial kemiskinan di daerah itu ya. Jadi banyak banget sebenarnya program dari pemerintah juga atau dari lembaga-lembaga, entah itu lembaga pendidikan, lembaga hukum, lembaga agama, untuk mensosialisasikan, untuk memberikan kreativitas, ide, pengetahuan agar tidak terjadinya sebuah masalah sosial itu terjadi kayak gitu ya. Nah terus yang kedua apa tadi teh? Represif. Represif itu sebentar. Di preventif itu sulit dilaksanakan. Kenapa sulit dilaksanakan? Karena memang harus terencana, harus diteliti dulu gitu ya. Harus harus mengetahui ini potensi masalah yang akan terjadinya apa ya, gitu ya. Nah, diteliti itu dari sebelumnya apakah pernah atau tidak, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan tindakan preventif ini yang sebelum terjadinya masalah benar-benar sulit dilaksanakan karena harus terencana, harus melalui penelitian dulu, harus uji coba dulu dan lain-lain kayak gitu. Dan hasil dari kesulitan itu baru disosialisasikan, baru terjadilah sebuah pemecahan sosial sebelum terjadinya masalah sosial itu. Oke? Udah ya. Next. Represif. Represif itu bersifat menekan. Kemudian lebih gampang digunakan, banyak digunakan. Kemudian setelah suatu kejadian pastikan masalah sosial, tindakan dan untuk mengatasinya. Oke, sebelumnya preventif itu mencegah. Kalau represif ini menekan. Terus kalau preventif itu pemecahan masalah sosial sebelum terjadinya masalah. Kalau misalkan preventif, tindakan pemecahan masalah sosial sesudah masalah sosial itu terjadi. Oke? Nah, sudah terjadi nih kemiskinan, sudah terjadi nih kriminalitas, sudah terjadi nih kenakalan remaja. Akhirnya datanglah pemecahan sosial yang menekan. Menekan di mana para tindak kriminal ini dihukum, masuk penjara, dipidanakan, disidangkan, kayak gitu, direhabilitasi, kayak gitu, ya, dan lain sebagainya. Jadi tindakan represif ini tindakan pemecahan sosial setelah terjadinya masalah sosial itu terjadi. Contohnya diberikan hukuman di pengadilan, masuk penjara, diberikan rehabilitasi, diberikan pelatihan yang langsung praktek, misalkan kayak gitu ya. Jadi gitu, represifnya pas sudah ada kejadian, wadaw, ada yang narkoba gitu kan ya, langsung aja dipenjarakan dulu misalkan. Oh ternyata ini mah perlu direhab. Penjara, rehab itu represif, itu tindakan pemecahan masalahnya, gitu ya. Terus, wadaw, di sini ada kesenjangan sosial. Wah, si kaya sama si miskin sangat dibedakan. Baru ada tindakan di mana ada penyeragaman, di mana ada keadilan, ada kebijakan, gitu, ya. Waduh, di sini ternyata ada yang penipuan online. Baru bikin undang-undangnya, gitu. Itu teh represif, pemecahan masalah setelah terjadinya masalah sosial itu terjadi. Waduh, ternyata ada yang kekurangan, ada yang miskin nih di daerah sini. Baru dibikin pelatihan di mana masyarakatnya teh harus sudah bisa mempraktekkan, harus sudah bisa mengelolanya. Dari pelatihan itu teh benar-benar ada hasil. Kan sosialisasi mah cuma menerima, nggak langsung sosialisasi, maksudnya ngomongin tentang preventif ya. Kan kalau preventif mah menerima doang, nggak sosialisasinya nggak langsung praktek terjun, bener ada hasil evaluasi dan lain sebagainya. Represif mah
udah terjadi nih miskin di sini, di daerah sini udah terjadi miskin. Udah, ayo kita bikin pelatihan yang langsung praktek, yang langsung turun, dan gimana evaluasinya. Itu represif. Ya, jadi pemecahan sosial, pemecahan masalah sosial ada dua, preventif dan represif, dan kedua ini harus dilakukan agar masalah sosial bisa terpecahkan, agar ada solusi dari masalah sosial itu terjadi. Tidak bisa dibiarkan karena ini membahayakan masyarakat, meresahkan masyarakat, maka perlu diadakannya pemecahan sosial. Di mana pemecahan sosial itu ada sebelum terjadinya masalah, yaitu preventif, dan ada setelah terjadinya masalah sosial itu terjadi represif. Ya, contoh preventif sosialisasi, contoh represif misalkan dipenjarakan, dihukum, seperti itu. Dicukupkan penjelasan kali ini tentang pemecahan masalah sosial. Insya Allah kalian mengerti, insya Allah penjelasan dari Ibu bermanfaat dan cukup jelas. Semoga insya Allah setelah kalian menonton ini, kalian sudah mengetahui atau bisa melaksanakan bagaimana pemecahan sosial terjadi di lingkungan kalian sendiri, ya. Bagaimana memecahkan, maksudnya gitu. Oke, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Apabila ada pertanyaan, mangga ditanyakan. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa penjelasan ini dicatat, difoto, kemudian dikirimkan ke classroom. Semangat terus kalian. Terima kasih banyak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.